Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Yang kami hormati Ibu Waka 2 STI Putra Galuh Ciamis, seluruh jajaran dosen Prodi Manajemen Bisnis Syariah, terkhusus narasumber pada kesempatan kali ini Ibu Yuyun Yuhanida MAG. Alhamdulillah di hampir penghujung Ramadan ini kita masih diberikan kesempatan untuk senantiasa beribadah, mobil khusus beribadah saum. Mudah-mudahan aktivitas ibadah kita senantiasa dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sobat MBS dimanapun berada, bahwa pada hari ini alhamdulillah keluarga besar STI Putra Galuh Ciamis yang diprakarsai oleh Prodi MBS dapat bersilaturahmi langsung dengan Daiyah Kementerian Agama Republik Indonesia, ya Bu ya, yang ditugaskan di wilayah Kabupaten Ciamis. Dan alhamdulillah beliau Ibu Yuyun dapat menghadiri acara ataupun undangan kami, yang insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan mengelaborasi, berdiskusi kebaikan tentang bagaimana strategi pengembangan dakwah ya bisnis syariah di masyarakat. Karena ini menjadi sebuah problem yang sangat fundamental mungkin Bu Yuyun, karena berkaitan dengan ekonomi umat ini menjadi sebuah prinsip dasar tentang kesejahteraan kemanusiaan, kesejahteraan keumatan, sehingga aspek ini harus betul-betul dikaji. Kemudian juga harus ada pengembangan dari sisi literasi dan juga mitigasi apabila ada hal-hal yang berkaitan dengan dampak daripada itu bisnis itu sendiri. Maka dengan senang hati kami menyambut baik dari kesediaan Ibu untuk dapat berbagi wawasan, berbagi keilmuan melalui podcast ini. Mudah-mudahan menjadi syiar bagi masyarakat Putra Galuh Ciamis. Assalamualaikum Bu Yuyun. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya, kita nanti akan berbagi pengetahuan, berbagi pengalaman, karena ini merupakan garda terdepan dalam mendakwahkan literasi bisnis di masyarakat, dan juga bagaimana momentum Ramadan ini menjadi momentum penguat ekonomi umat. Karena kalau kita lihat siklus dan juga indeks daripada perputaran ekonomi ternyata lebih baik di Ramadan gitu ya, meskipun di bulan-bulan yang lainnya agak loyo. Nah, ini juga perlu pemikiran kita bersama, apakah siklus ini dapat dipertahankan keluar Ramadan, apakah ini hanya khusus Ramadan saja gitu ya. Jadi ada peningkatan sisi ekonomi, walaupun ekonomi secara global maupun nasional agak meloyo ataupun melesu. Nah, mungkin kami berikan kesempatan kepada Ibu Yuyun untuk memberikan sebuah narasi awal bagaimana sih sebuah strategi pengembangan dakwah itu Bu, yang seharusnya kita lakukan. Baik, terima kasih Bapak atas kesempatannya. Mungkin pertama saya izin memperkenalkan diri. Saya Yun Yuhanida, saya dari Tasikmalaya. Sebenarnya kedatangan saya di sini, alhamdulillah ini qadarullah, takdir Allah yang sangat indah, karena ini dadakan juga sebenarnya. Iya, betul. Datang ke sini dadakan, dan setelah berbicara dengan Pak Ikin kemarin di kantor Bajnas, kami diundang. Alhamdulillah, terima kasih atas undangannya Bapak. Dan ini menjadi salah satu kesempatan bagi saya juga sama belajar, karena kalau melihat dari latar belakang saya, pendidikan saya, S1 saya ilmu Al-Quran dan Tafsir di UIN Jakarta, dan S2 saya di ilmu Al-Quran dan Tafsir juga di Universitas PTIK Jakarta. Dan alhamdulillah saya juga ambil S2-nya di ambil pendidikan magister pendidikan kader ulama perempuan Masjid Istiqlal. Yang mana di situ sebenarnya fokus saya S2 itu di kajian gender, Pak. Oh iya. Ya, saya di kajian gender, bahkan riset saya juga tentang kajian gender. Kemarin meneliti tentang
tokoh di Mesir, dan alhamdulillah saya punya kesempatan untuk berangkat ke Mesir. Dan setelah saya melihat di sini ternyata dari jurusan manajemen Bisnis syariah, yang mana ini angkatan pertama, Pak? Ini ya angkatan pertama ini. Oh, baru Masya semester Allah. 2. Oh, semester 2 ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini kesempatan bagi saya juga bisa belajar banyak dari Bapak mungkin gitu kan. Kalau melihat dari tema yang dikasih, strategi pengembangan dakwah bisnis syariah, saya tentunya tidak bakal lepas dari perspektif Al-Quran. Karena melihat latar belakang saya seperti itu. Karena kalau misalkan secara umumnya saya membahas tentang strategi pengembangan bisnis syariah itu, saya juga masih harus banyak belajar seperti itu gitu kan. Nah, sekarang ekonomi dan globalisasi semakin kalau ibaratnya itu bumi makin datar gitu kan. Kalau Prof Nasaruddin bilang tuh sekarang tuh IT lebih canggih dan segala hal yang memang ada di dunia sekarang itu cepat, begitu cepat perjalanannya. Dan ini menjadi salah satu ajang ketika misalkan sekarang kan bisnis itu kita digital itu yang utama, karena kita tidak terbentangkan oleh jarak. Kita sekarang bukan hanya lokal Indonesia aja, regional, bahkan kita global gitu kan. Ya. Nah, untuk bisnis syariah ini bahkan ini menjadi salah satu jadi acuan untuk, sebenarnya kemarin saya sempat ada pemaparan juga bahwa dari Prof Nasaruddin Uman kan pernah ditemukan oleh Paus, oleh Paus dalam diskusinya itu membicarakan bahwa bisnis syariah itu bisa menjadi salah satu solusi terhadap krisis moneter sekarang di dunia global seperti itu. Karena memang ini sangat sangat penting gitu kan. Betul. Mungkin seperti itu untuk prolog awal. Luar biasa ya Bu Yun. Jadi memang ekonomi syariah ataupun bisnis syariah itu bisa tahan resesi ya. Iya. Bisa tahan krisis. Karena itu ada sebuah fundamental yang tidak bisa ditawar itu dengan konsep ta'awunnya. Kalau kita kenal Prof Nasaruddin itu yang memang sangat ulet dan konsen bagaimana mengurus keumatan, mengurus pemberdayaan, terutama Ibu Yun adalah santri beliau yang lebih paham dan memahami hal itu. Maka sebuah konsensus yang tidak bisa ditawar lagi bahwa ta'awun ini adalah bentuk daripada kunci tahan resesi gitu ya, tahan krisis begitu. Tetapi kalau apabila kita bandingkan dengan fenomena sekarang Bu ya, dengan yang dinamakannya ekonomi syariah ataupun bisnis syariah, ini kan ada sebuah gap literasi mungkin ya, yang seharusnya memang masyarakat itu menyadari adalah prinsip dasarnya begitu daripada nas Al-Quran maupun As-Sunnah, tetapi seolah-olah kayak orang baru kenal gitu ya terhadap ekonomi syariah itu, terhadap bisnis syariah itu kan, mau kenalan ini gimana gitu kan, nggak mau kenalan gimana gitu kan. Kalau menurut bahasa Sunda itu not more gitu ya gitu. Jadi ini masyarakat itu ke bisnis syariah itu apakah hanya dipandang sebuah alternatif atau memang kita harus kembali gitu kan. Nah, bagaimana pandangan Ibu terhadap itu? Berbicara tentang bisnis ini, kita tahu sejarah kita, Nabi Muhammad SAW, dia kan seorang pembisnis handal ya. Iya. Pembisnis handal yang mana Rasulullah SAW pada saat itu ini kita ke belakang ya, melihat ke belakang pada saat itu, bahkan ketika misalkan Rasulullah pada saat itu tidak mempunyai modal, tapi dengan ada potensi skill, dengan skill yang Rasulullah punyai, amanah, bagaimana yang 4 sifat yang wajib diketahui di Rasul itu. Nah, itu menjadi salah satu acuan dasar yang Rasulullah gunakan ketika berdakwah di dalam perdagangan. Karena kita itu melihat berdakwah itu bukan hanya kita berbicara di mimbar, kita berdiskusi, tapi kita juga di dalam
ranah ekonomi juga kita bisa berdakwah seperti itu. Luar biasa ya. Jadi memang Rasul itu sangat memprioritaskan Iya, skill gitu kan. Skillnya juga bukan hanya saja dari sisi apa ya, kualitas keilmuan, iya, tetapi juga skill bagaimana kapabilitas diri ini mampu ya. Karena Rasul pun bersabda bagian terbesar daripada pintu rezeki itu kan daripada perniagaan gitu ya. Jadi memang bisnis ini harus menjadi sebuah pintu kemajuan umat. Bisnis ini ataupun perniagaan ini harus menjadi pintu untuk akselerasi kemajuan masyarakat ya, sehingga dengan empat sifat yang wajib Rasul itu harus menjadi benteng begitu iya, ya Bu ya, betul, harus betul menjadi sekali. benteng bagi siapapun yang melakukan wirausaha. Bisa. Mungkin menurut Bu Yuyun apa sih kendala gitu ya, terutama kita generasi muda untuk menjadikan bisnis ini semakin apa ya eksis begitu ya, terutama berbasis halal, karena kalau kita lihat ya eh, apa namanya potensi pasar halal Indonesia itu sangat sangat luar biasa Iya, ya. Bagaimana tanggapannya Bu? baik. Mungkin saya akan menayangkan ini realitas umat Islam dan ekonomi global pada saat ini, yang mana populasi Muslim di dunia ini mencapai 1,9 hingga 2 miliar jiwa Masya Muslim Allah. itu, yang mana itu sekitar 25% populasi dunia. Kalau diibaratkan kita terhitungnya misal 4 jiwa itu yang Muslim satu, itu potensi besar, potensi besar. Nah, berbicara tentang konsumsi produk halal di global, ini juga menjadi salah satu batu loncatan. Kalau untuk sekarang ini udah mengglobal, mau dari nanti akan ada penjelasan dari berbagai negara. Ini ada salah satu daftar negara penduduk Muslim terbesar di dunia. Ada datanya, yang mana sekarang itu uh, udah mencapai 2,3 sampai 2,4 triliun, yang mana diproyeksikan untuk kedepannya itu berjumlah 3 triliun. Ini dolar ya, bukan Masya Allah, rupiah, dolar ya. ini dolar. Dalam beberapa tahun ke depan. Emang ini menjadi salah satu Hmm. fokus dunia, bahkan ini umat muslim tersendiri gitu kan. Tentunya ada banyak persoalan ya. Nah, untuk kita melihat peta ekonomi halal global, ya sebagaimana tadi Bapak katakan, ini sangat urgensi ya, karena ekonomi halal ini tumbuh di seluruh dunia, bukan hanya Indonesia, yang mencakup berbagai sektor strategis yang bernilai triliunan dolar. Nggak kebayang ya. Ya. Yang mana di Asia Tenggara itu uh, pusat pertumbuhan halal terbesar dengan populasi muslim mayoritasnya di Indonesia, Malaysia, dan di Brunei. Brunei ya. Kalau di Timur Tengah itu ada di Saudi Arabia, Uni Emirat Arab, dan bahkan di Amerika, di Kanada itu sangat menjadi acuan gitu kan. Peta ekonomi halal ini tuh dijadikan pacuan untuk ini belahan dunia ya hitungannya, bukan hanya Indonesia. Nah, kita melihat nanti saya akan memaparkan di bawah ini ada lima sektor ekonomi halal terbesar. Saya ambilnya yang data di bawah ini diambil 5. Itu ada Islamic Finance. Nah, itu yang urutan nomor 2, yang pertama itu halal food. Nah, kita lihat 5 sektor ekonomi halal terbesar di dunia. Yang pertama di makanan dan minuman halal. Nah, sektor terbesar ini pasarnya tuh paling besar. Bagaimana kita ketahui ya, mau di negara manapun gitu kan. Bahkan yang kedua itu Islamic Finance, yaitu keuangan Islam, syariah ini. Ini aset keuangan syariah global ini lebih dari 3 triliun dolar. Gak kebayang 3 triliun. Itu asetnya sudah banyak sekali. Terus yang ketiga itu urutannya ada fashion, modis fashion, industri busana muslim yang sangat berkembang pesat. Tentu kita melihat di Timur Tengah, karena saya alhamdulillah qadarulnya pernahnya ke Timur Tengah gitu kan, melihat pasar modis fashion itu memang sangat ramai sekali gitu kan, bukan hanya di Indonesia. Begitupun di
Saudi, di Mekah, di Madinah itu sangat menonjol gitu kan. Nah, terus yang keempat itu ada di pariwisata halal. Yang mana di sini destinasi wisata itu berbasis muslim itu fasilitas ibadah, terus syariah, makanan halal dan akomodasinya berbentuk syariah seperti itu. Nah, yang kelima itu ada di farmasi dan kosmetik. Ini produk kesehatan dan kecantikan yang mana ini bersertifikat halal dan permintaannya terus melonjak. Ini tingkat dunia. 5 ini sangat-sangat penting. Luar biasa ya. Ini kan menjadi sebuah apa namanya, kesempatan bagi masyarakat luas dan juga bagi mahasiswa MBS. Ini merupakan sebuah kesempatan yang gemilang. Bagaimana 5 sektor ekonomi terbesar di dunia ini harus kita wujudkan satu persatu, dan ini harus memberikan dampak ya Bu ya, memberikan dampak positif. Ada makanan dan minuman, kemudian juga ada Islamic Finance. Ini merupakan sebuah terobosan karena masyarakat ini ya, terutama di masyarakat yang dalam tanda petik ya pedesaan atau juga 3T gitu kan, mungkin inklusi terhadap literasi ini kan belum sepenuhnya mereka ini ya, mereka dapatkan gitu. Mungkin ada nggak cara ataupun strategi dari Kementerian Agama untuk lebih memberikan edukasi terhadap khususnya ya 5 sektor ini, sehingga masyarakat itu nanti akan terfokus begitu. Oh ini nih ya halal food, oh ini ada di kosmetik, ada Islamic Finance gitu, sehingga masyarakat itu tidak kaget ketika mendengar ekonomi syariah gitu, karena tidak bersentuhan langsung dengan ayat gitu. Tapi secara tidak langsung mereka itu, oh begini sudah kita laksanakan gitu, jadi tidak dituntut langsung ya. Itu bagaimana sih caranya gitu? Ya, baik, mungkin nanti saya akan inikan slide ini lewat dulu. Ya. Kita akan, nah ini etika bisnis Islam di era persaingan global. Ini yang sudah didiskusikan oleh lagi-lagi Prof. Nasaruddin Umar, karena beliau memang guru saya, yang panutan saya juga. Etika bisnis dalam Islam ini menjadi salah satu solusi. Ini menjadi solusi nanti ketika kan sekarang globalisasi ini membuat dunia semakin terhubung ya, terkoneksi. Ya, nah, persaingan bisnisnya ini ya sudah mengglobal, yang mana tentu ada tantangan-tantangannya. Tantangan-tantangannya dengan akses IT yang secepat itu, dan ketika kita tertinggal itu udah tertinggal jauh gitu kan, ya, melesat banget seperti itu. Nah, solusi yang ditawarkan yaitu prinsip keadilan dan kemitraan ekonomi, ada sistem mudharabah dan musyarakah. Nah, ini kan kalau di syariah tentu adik-adik, Bapak Ibu tahu, karena ini bisnis, manajemen bisnis syariah gitu kan. Nah, ini dalam perdagangan ya, ini dalam perdagangan. Terus begitupun yang didiskusikan pada saat itu juga, kita melihat ekonomi sekarang, kita membayangkan ketika instrumen keadilan sosial ini dalam hal, misal contoh zakat Pak. Zakat itu kalau misalkan seseorang itu harus menunaikan zakat misalkan 1 miliar, tapi karena gak paham, gak teredukasi, akhirnya masyarakat tersebut, salah satu masyarakat tersebut malah mencoba membeli barang, misalkan sarung atau pakaian, terus mengemas amplop, terus akhirnya dengan dalih itu tuh mereka tuh berzakat, padahal bukan, itu sedekah. Nah, itu yang harus menjadi salah satu jadi edukasi buat masyarakat ini. Masya Allah, Baznas Ciamis ini tuh keren sekali. Jempol. Keren sekali. Karena kemarin udah diskusi banyak. Nah, terus itu kalau dari segi zakat ya, tentu kita harus edukasi. Lalu di wakaf, ini kan kalau berbicara tentang wakaf itu biasanya orang mewakafkan tanah gitu kan untuk pendidikan, mewakafkan tanah untuk masjid. Nah, sebenarnya wakaf itu bisa berbentuk uang juga tunai gitu kan, berbentuk jasa. Kita bahkan kemarin setelah saya diskusi di Baznas itu, saya memikirkan membayangkan ketika misalkan salah seorang itu mempunyai 10 pintu kontrakan.
misalkan. Terus dengan niat baiknya untuk mewakafkan 2 pintu saja per bulan, ya. itu sekarang kan ya di Ciamis banyak kampus, begitupun di Tasikmalaya udah bandar pos tuh banyak sekali gitu kan. Membayangkan ketika misalkan mereka mewakafkan dari sekian ratus per orang, misalkan sekian ratus kontrakan per orang, itu kayaknya menjadi solusi, dan kayaknya orang Islam, terutama orang Islam di Indonesia itu kayaknya nggak ada yang miskin, Pak. Iya. Nggak ada yang miskin sebenarnya. Betul. Sebenarnya banyak sekali ya kalau kita kontekstualisasikan dengan persoalan-persoalan yang ada di masyarakat sekarang itu. Luar biasa ya. Betul. Memang di sisi lain ada sebuah etika yang kita bahas juga, kepada ada value gitu kan. Value. Itu menjadikan sebuah dasar bagaimana umat ini bisa terarah. Kemudian juga dari sisi ya kita berbicara perniagaan juga ada apa ya, ada ruh yang mereka kejar gitu. Bukan hanya saja ada eksploitasi, ada goror, ada riba, itu kan hanya sebatas keindahan dunia kalau menurut saya ya, tetapi belum menjadi sebuah ruh dasar yang harus dikejar dan itu menjadi sebuah goals gitu kan. Maka saya sangat setuju dengan apa yang dikatakan Ibu bahwa solusinya adalah etika bisnis, etika digital. Kita memang harus apa ya, pindah dari zona konven ke zona digital, ke zona apa ya itu namanya yang praktis itu ya. Tetapi kita nggak boleh juga hanya sebagai korban gitu. Karena anak muda kan sekarang, oh kita sudah digital nih, tapi kan jadi korban pinjol gitu kan, korban judolnya. Itu mungkin menjadi sebuah gejolak juga di masyarakat begitu ya. Nah, menurut Ibu itu bagaimana cara memberikan sebuah edukasi literasi kepada masyarakat, baik itu digital, baik itu pemanfaatan fasilitas internet dan sebagainya, sehingga masyarakat itu sedikit demi sedikit akan terarahkan ya. Ya, nanti akan berdampak terhadap sisi ekonominya juga begitu ya. Mengingat kita dengan keadaan sekarang ya, kita itu penikmat apa ya, produsen, konsumen, bukan produsen gitu kan. Begitupun di tingkat dunia kita hanya menikmati saja. Kenapa kita nggak jadi pemimpin gitu kan? Kenapa kita nggak jadi yang memproduksi hal-hal baik dari ranah bisnis apapun gitu kan? Nah, ini menjadi salah satu concern yang memang sangat krisis banget di Indonesia. Karena ya, penduduk di Indonesia sekian banyaknya, mungkin hanya berapa persen itu yang melek gitu kan. Tentu ini perlu edukasi. Kalau dari saya itu melihat dari kemarin pas kita diskusi di Baznas itu menjadi salah satu, harusnya tuh Baznas itu jadi kepala. Jadi kepala semuanya menggerakkan gitu kan. Iya, betul. Ya, karena itu bisa menjadi edukasi ke masyarakat, bahkan jadi dari kepala itu ke bawah-bawahnya itu sangat jelas dan tertata kalau melihat di Ciamis itu sendiri. Nah, itu bisa menjadi kalau melihat kita perekonomian, tentu kan kalau di Baznas sendiri itu membahas tentang banyak hal terkait sedekah, zakat dan lain-lainnya. Nah, untuk menumbuhkan ekonomi kita lebih tinggi lagi, kita seperti apa? Ya, kita harus menjadi pemimpin pasar tersebut gitu. Harus jadi fa'il. Ya. Harus jadi fa'il, bukan maf'ul bih ya. Oke. Baik Ibu Yuyun, memang ini sangat luar biasa. Ini daging semuanya. Menjadi sebuah perbincangan hangat di sore hari ini. Jadi sudah tergambar oleh kita mengapa sih ada sebuah gap dari memang seharusnya ya umat Islam itu memimpin. Loh, kok kenapa kita baru menikmati dan baru menjadi konsumen setia gitu ya, belum menjadi produsen yang ideal gitu. Berarti itu kita harus memanfaatkan kapabilitas diri kita, mengasah skill gitu kan, upgrading pengetahuan dan juga ide-ide cemerlang kita ya, yang kita integrasikan dengan dunia sekarang gitu ya, berbasis digital yang ditopang oleh adanya etika bisnis ya. Itulah masyarakat juga harus memahami dengan betul, dengan apa ya, dengan ruhul yang sangat mukhlisnya, sehingga mengejar dunia itu bukan hanya saja tentang profit, tetapi juga bagaimana kita mengedepankan
keseimbangan, keadilan gitu kan, aspek tawazun ya. Dan juga nanti dalam sistem masalah bisnis itu kan banyak di Islamnya, ada mudharabah, musyarakah dan sebagainya begitu. Nah, begitu Bu, mungkin ada tambahan lain yang dapat kita diskusikan. Nah, ini 3 konsep dakwah. Kita tadi udah banyak berbicara yang tentang dakwah bil iqtisad. Itu dakwah melalui ekonomi. Karena posisi saya sekarang itu menjadi daiyah dari Kementerian Agama Jakarta, dan itu ditugaskan di Provinsi Jawa Barat. Tepatnya ini hanya Ciamis yang terpilih. Dari gitu? sekian provinsi, satu provinsi kota kabupaten hanya Ciamis. Dan itu ada 4 orang sebenarnya. Kalau yang dari pusat 2 kami, kalau yang 2 lagi itu dari provinsi. Nah, kita itu lebih banyak kalau secara pengalaman selama kita hampir 1 bulan, kita dakwah di bil lisan dan bil hal, lebih fokusnya. Karena kan kalau kita melihat itu ternyata dakwah juga banyak macamnya gitu kan. Nah, melihat dakwah bil iqtisad ini bisa melalui ekonomi. Karena kita itu melihat ekonomi di Indonesia itu jauh kalah banget, jauh banget sama negara-negara yang udah lebih maju dan berkembang. Ya kita Indonesia negara berkembang katanya. Tapi dari ekonominya masih di bawah seperti itu. Nah, ini bisa kita membangun kekuatan untuk mewujudkan nilai-nilai. Tentu kita harus memasukkan nilai-nilai Islam dalam bisnis juga. Karena melihat tadi lagi-lagi kita lihat sejarah Rasulullah. Dulu perjuangan Rasulullah bisnis itu seperti apa gitu kan. Kalau melihat Rasulullah sampai ke Gaza, sampai ke Hadratul Maut untuk berjualan, berdagang. Investornya itu bukan hanya Siti Khadijah saja, tapi dari agnia-agnia yang di Saudi itu memberikan kepercayaan kepada Rasulullah seperti itu. Kan itu bisa menjadi salah satu contoh juga. Bukan hanya alasan kita melihat kita gak mampu untuk bermodal, tapi kita ketika punya skill atau kemampuan lainnya itu kita bisa memanfaatkan di sana dengan kita mencari relasi yang bisa percaya kepada kita. Jadi kita bisa dipercaya seperti itu. Wah, luar biasa ya. Jadi dari dakwah bil lisan, bil hal dan bil iqtisad ini capaiannya mungkin nanti akan berkorelasi terhadap indeks pembangunan manusia itu ya. Dari sisi spiritualnya kita bangun dengan bil lisan, dari sisi kapabilitas ibadahnya kita bangun dengan bil hal, kemudian dari sisi kapabilitas standar layak hidupnya gitu ya, atau kita sebut dengan hadgi payah, berarti itu kan dakwah bil iqtisad. Maka di sini ada sebuah integrasi ya Bu Yuyun, integrasi yang tidak bisa dipisahkan antara nilai-nilai religius gitu kan dengan indeks kesejahteraan masyarakat begitu ya. Jadi memang kalau sekarang di zaman pemerintahan Pak Prabowo sekarang kan dengan nawacita atau bukan nawacita, astacita ya. Astacita itu menjadi sebuah tagline yang sangat berharga tuh ya, bagaimana menghidupkan ekonomi syariah yang lebih masif di masyarakat begitu. Sehingga ini MBS begitu ya akan memunculkan sebuah distingsi yang berbeda gitu ya. Dan juga nanti prodi MBS itu kami siap menjadi katalisator penguat ekonomi umat, dan kita juga sudah membuat sebuah konsep dan ini juga sudah kita lakukan bagaimana inklusi keuangan syariah ini dapat dirasakan di masyarakat begitu. Jadi kita dengan perbankan syariah mencapai sebuah kesepakatan ataupun dalam mekanisme MOU di masyarakat itu harus ada infrastruktur yang membantu masyarakat dapat mengakses keuangan ya secara praktis begitu ya. Karena jangan salahkan masyarakat apabila masyarakat lebih lebih enak mungkinnya dengan keuangan yang berbau renten, karena mereka inklusinya dijajabkan gitu ya, home to home ya. Mereka akan tergiur mungkin gitu ya. Mungkin tanggapan Bu Yuyun bagaimana tuh dengan kondisi fenomena seperti itu? Apakah dampaknya akan menghambat ekonomi syariah atau gimana tuh?
Itu kalau berbicara tentang renten itu riba ya. Iya. Sebenarnya saya mau memperlihatkan slide. Nah, di sini kita bertanya mengapa umat yang memiliki Al-Quran masih tertinggal secara ekonomi. Ini sudah jelas. Dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 275, kita garis bawahi yang wa ahalallahu wal bai'a wa harramar riba. Nah, tentu ini ayat ini membahas tentang jual beli dan riba. Kalau misalkan melihat dari sejarahnya dulu zaman jahiliyah itu zaman jahiliyah itu orang-orang mempercayai bahwa jual beli dan riba itu sama. Padahal di sini dijelaskan Allah tegaskan lagi wa halallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, kalau misalkan kita berbicara tentang jual beli, kalau jual beli itu saling kita ada untungnya. Penjual, pembeli ada penikmatnya sama kita ketika misalkan yang penjual itu kita membeli barang terus dijual, kita ada keuntungan, itu kan ada kesalingan. Tapi kalau kita berbicara tentang riba, kita berbicara tentang misalkan tadi perbankan syariah itu menjadi salah satu batu loncatan juga sebenarnya Pak, karena kalau kita menggarisbawahi kata riba di situ tuh itu hanya keuntungannya salah satu saja. Ketika misalkan kayak renten itu kan orang gampang aja minjemin uang misalkan. Padahal itu tuh minjemin uang ke orang yang kesusahan. Yang susah, terus misalkan nunggak, makin berbunga, itu malah makin menderita. Ada apa, bodo apa. Nah, iya, ada apa, bodo apa. Seperti itu. Jadi hanya salah satu gitu kan. Beda lagi kalau kayak jual beli dan seperti itu. Kayak syariah itu tadi ada konsep yang musyarakah dan lain-lainnya udah disebutkan sama Bapak. Itu bisa menjadi salah satu kunci utama sih. Luar biasa ini. Mungkin untuk Bapak Ibu dosen dan juga mahasiswa sekalian, kita sudah mencerna lebih jauh ya, lebih dalam bagaimana konsep dan juga praktik ekonomi syariah ini harus betul-betul dirasakan di masyarakat ya. Karena kita juga jangan ironis juga begitu ya. Prodi ekonomi syariah banyak gitu ya, ya Bu ya, banyak. Iya, banyak. Kemudian juga lembaga-lembaga filantropi banyak gitu ya. Kemudian juga apa ya? Perbankan syariah bermunculan gitu ya. Loh, kok kenapa masyarakat semakin jauh dari ekonomi syariah gitu ya? Lalu kenapa kemana gitu kan? Kemana konsep itu larinya gitu? Kalaupun toh perguruan tinggi banyak di ekonomi syariah dan sebagainya ya, perbankan syariah ataupun bisnis syariah. Lalu edukasi kemudian support ya dari akademika terhadap masyarakat itu di bidang apanya gitu ya, secara realnya kita harus melihat bahwa masyarakat itu ya, kalaupun di masyarakat di Ciamis dan juga masih banyak ya yang enggan untuk membuka gadget, yang enggan membaca gitu kan, itu kan sebuah hambatan untuk meningkatkan literasi kita ya. Dan dakwah di Ciamis paling banyak juga ya bilhal atau bilisan gitu ya, bilisan majlis taklim ke majlis taklim gitu kan, liko ke liko, itu kan bagian daripada dakwah kita. Tetapi secara kontekstual ya, dakwah kita itu masih terbatas. Oh, ini hanya sebatas lisan, kontekstualnya belum kita laksanakan. Itu mungkin gapnya di sana ya, sehingga masyarakat ini bingung ya, bingung masyarakat itu ya, sehingga daripada bingung ya udah yang praktis aja nih, ada penawaran gitu ya, meskipun bunganya agak besar ataupun besar, ya saya mah butuh kan gitu untuk kehidupan sehari-hari. Nah, ini mungkin jadi bahan pemikiran kita Bapak Ibu sekalian dan juga hadir masyarakat yang menyimak podcast ini, sehingga apa ya, semua unsur punya peran ya, semua unsur punya peran, bukan hanya saja di unsur ulama, bukan hanya saja dari unsur akademika, bukan hanya saja dari unsur siapa lagi filantropi, tetapi semua unsur itu harus terlibat. Nah, sehingga masyarakat akan betul-betul tercerahkan, dan ini endingnya, outputnya adalah di apa ya, kesejahteraan masyarakat itu sendiri ya. Mungkin Bu Yun dapat memberikan ilustrasi kepada kita bagaimana
kita lebih mengulik, mengelaborasi selayang pandang Prof. Nasaruddin ya, berkaitan dengan gagasan yang sangat fenomenal itu, berkaitan dengan integrasi lembaga-lembaga keumatan ya, sehingga nanti akan mercusuar keumatan itu akan lebih kelihatan gitu kan. Sekarang itu kayak terpisah ya, kayak kapas gitu, bertebaran, saling bersiliweran, ini lembaga ini lembaga ini ya, yang nyatanya masyarakat jadi bingung gitu, kudu kemana ngimam teh kan gitu ya. Nah, itu mungkin ada pemikiran nggak dari Prof. Nasaruddin tuh, kita pengen tahu bagaimana menyatukan umat gitu ya, mengintegrasikan lembaga itu, sehingga kami pun di sisi akademika di perguruan tinggi, kalaupun mau ke lapangan itu nggak bingung tuh, ini harus ke sini dulu, harus ke sini dulu. Tapi kalau ada sebuah wadah yang sangat apa ya, fleksibel gitu ya, kita langsung saja melakukan pengabdian itu. Mungkin gimana itu pandangan Prof. Nasar itu? Baik, untuk dari yang dipaparkan oleh Bapak, mungkin saya mau menggarisbawahi bahwa ini tuh sebenarnya menjadi salah satu tugas kita juga. Iya, tugas betul. kita ini yang harus kita fokuskan, yang mana kita berbicara tentang ekonomi, yang mana kan ini harus adil ya, harus adil. Ketika tadi berbicara tentang misalkan dari gagasan Prof. Nasar itu, Prof. Nasar selalu memberikan jalan ketika kita menggabungkan antara ketiga tadi konsep dakwah itu. Ketika kita mau berdakwah di ekonomi, kita juga harus aktif di hal dan di Lisan. ya di lisannya itu harus berkesinambungan seperti itu. Itu yang menjadi salah satu bahan mungkin apa namanya, menjadi salah satu pegangan kita gitu kan. Pegangan kita ketika kita berdakwah gak hanya cukup salah satu. Begitupun ketika kita nanti berdakwah di dalam ranah ekonomi, kita kan nggak lepas, kita tuh ada gadget sekarang itu kan. Kita mensyiarkannya dan kita juga menyampaikan, misalkan kalau di dalam diskusi atau perkumpulan kita secara lisannya seperti itu jadi gabungan bisa menjadi salah satu kekuatan. Jadi memang itu harus diintegrasikan ya, Iya, bil lisan, bil hal, dan iktisad begitu. Kita pun di SMA Putra Galuh Ciamis kan ini naungannya di PUI ya. Kita punya Islahul Samaniyah gitu ya, 8 perbaikan. Di antaranya adalah perbaikan dalam ekonomi ya gitu, bil iktisad. Nah, ini juga menjadi sebuah rumpun yang harus kita fokuskan ya, sehingga dalam penguatan bisnis di masyarakat itu ya betul-betul mengena ya. Cuma yang kami masih bingung, ini mungkin ada trik dan apa ya, treatment yang khusus ya, bagaimana kita bisa menyentuh lapisan masyarakat yang sudah betul-betul ajeg dengan pendiriannya, pendirian yang salah gitu ya, pendirian yang belum lurus, tapi dia itu betul-betul ajeg karena yang dia rasakan itu adalah kemanfaatan gitu, bukan dari pemahamannya gitu ya. Bagaimana Bu? Ya, yang dirasakannya hanya ingin kemanfaatan dan keberlimpahan, bukan keberkahan seperti gitu, itu. Iya. Itu yang menjadi salah satu permasalahan juga gitu kan, karena tidak fokus, mereka pengennya berkah gitu kan, karena ya itu kita sebagai konsumen udah mah hanya menjadi konsumen, terus kita tidak melihat dengan keberkahan itu menjadi salah satu permasalahan sangat terpenting gitu kan, yang di dalam masyarakat sekarang sudah terlihat gitu kan, terlihat banyak sekali. Nah, untuk persoalan tersebut mungkin kalau kita lihat dari melihat dari apa ya, basis ekonomi berkeadilan itu, ketika kita dalam berdakwah ini kan tidak lepas dari dakwah ya Pak, tidak lepas dari dakwah, kita tentu harus punya kekuatan juga. Kita harus punya kekuatan ketika kita pengen tadi ketika ada orang yang memang udah ajeg, udah ajeg dengan pemikirannya yang salah, yang keliru. Tentu kita harus punya bekal seperti itu. Kita harus punya bekal ketika kita menyampaikan sesuatu hal yang memang itu kan harus diluruskan. Kalau yang udah ajeg di dalam kesalahan tersebut, ya kita harus punya bekal ketika kita nanti berdakwah, mungkin mau secara lisan atau hal bahkan ekonomi. Itu tentunya adik-adik semua mahasiswa di sini manajemen bisnis syariah
Saya rasa ini kesempatan luar biasa untuk meningkatkan ekonomi di Indonesia, khususnya ya Indonesia. Melihat kita sekarang saingannya udah jauh sekali. Jauh. Luar biasa ya. Jadi kalau memang berbicara keajegan, gimana ya? Mereka dengan seolah-olah taat dengan Ya, statementnya begitu ya, ya. Nah, baik Bu Yun. Jadi kalau kita baca sebuah data ya, di tahun 2023 itu entah sudah turun ataupun naik, di 73% ya, anak muda di Indonesia itu pengen jadi pengusaha. ya. Nah, Gen itu. Z. Ya, Gen Z itu kan diterbitkan di Harian Ekonomi Neraca. Nah, bagaimana tanggapan Bu Yun dengan 73% itu? Anak-anak muda loh ya, pengen jadi pengusaha, gak mau jadi ASN. Ya. Ya Pengen itu jadi pengusaha. persoalan Gen Z sekarang kan, aku pengennya banyak uang. Oh, begitu. Aku nggak mau terikat kerjanya. Biasanya Oh, seperti iya. ya nggak. Iya. Ini relate sepertinya kalau kayak saya diskusi sama teman-teman gitu kan. Kebetulan saya juga masih Gen Z, tapi Gen Z mepet. Sering gitu kan diskusi sama yang Gen Z banget gitu kan. Mereka tuh pengennya yang instan seperti itu. Instan Padahal ya. ketika mereka punya niatan pengen bisnis, ya tentu mereka juga harus punya bekal ya. Yang tadi kita paparkan itu bisa menjadi salah satu bekal untuk anak-anak Gen Z ini gitu kan, dalam nanti kedepannya pengen berbisnis, pengen dalam dakwah ekonomi lah gitu kan. Dalam hal ekonomi pengen maju ya. Kalau kita cuma pengen-pengen doang tapi gak ada ilmunya, itu sangat disayangkan sekali Betul ya. seperti itu. Jadi memang yang 73% ini mudah-mudahan tidak menjadi penyumbang terbesar judul ya. Karena Ya, dia pengen jadi pengusaha, pengen instan dapat kekayaan, tapi dengan spekulasi gitu ya. ya, dengan Gitu. hal-hal yang memang itu jalannya udah salah, itu Ya. malah menjadikan menderita nantinya. Jadi kan sekarang korban judul itu yang udah jual tanahnya untuk bayar, untuk jual dan apa itu kayak menyiksa sekali, miris sekali sih melihat di Indonesia itu kayak judul ini menjadi salah satu sorotan juga gitu Ya. kan. Jauhi aja ya. Jauh, Oke, jauh. jauhi. Itu pesan-pesan nih Ya, dari Bu Yuyun untuk teman anak mahasiswa muda. STI Putra Galuh Ciamis. Kalaupun kepepet ya nggak boleh lah itu mah nggak boleh Iya. ke judul ya. Bukan solusi. Bukan solusi ya, bukan solusi. Oke, ini mungkin pertanyaan terakhir Bu Yuyun ya, Ya. ataupun pernyataan ataupun permintaan apalah. Mungkin kami diberikan stimulus ya motivasi buat nanti mahasiswa STI Putra Galuh Ciamis bagaimana dalam hal pengelolaan keuangan untuk Genjet ataupun ya dalam masa-masa kuliah ini kan kayak orang kaya tapi kayak orang nggak punya gitu ya. Iya, iya. Orang kaya yang nggak punya gitu kan. Itu mahasiswa. Nah, dari mana mereka melihat orang kayanya? Oh, dia bisa kuliah. Padahal uangnya buat jajan pun nggak ada gitu ya. Iya, iya. Nah, bagaimana cara mengatur secara porsi rasionalnya, formulasi yang idealnya, bagaimana tuh caranya? Mungkin Iya. pengalaman Bu Yun sampai S2 sekarang. Baik, untuk melihat pertanyaan dari Bapak ini, lagi saya kembali dengan pengalaman saya. Saya itu untuk mengelola keuangan sebisa mungkin harus tertata karena kalau prinsip saya itu bahkan hitungan kecil per hari pun itu harus tertulis, karena ketika misalkan dalam putaran satu bulan kita biasanya menghabiskan sekian, misal 1 juta, ketika bulan selanjutnya kita lebih, itu menjadi refleksi buat kita. Apalagi sekarang kan melihat padahal keadaannya biasa-biasa aja, tapi lihat di sosial media, wah berhamburan mereka ke apa namanya, ke kafe yang mahal yang kayak gitu kan. Sekarang anak-anak tuh banyaknya ya bukan anak-anak, kita juga lah ya di zaman Gen Z ini. Ini apa ya, gengsinya itu loh. Mereka tuh gak mau terlihat sengsara seperti itu. Tapi kalau menurut saya pribadi, karena jujur saya itu dulu pas di Jakarta, di kampus UIN Syarif Hidayatul Jakarta itu, saya dibekali modal tawakal, ikhtiar, itu jangan lupa. Ketika kita tawakal, kita ikhtiar, tetap kita ikhtiar. Tapi ketika yang ikhtiar kita udah semaksimal apapun, kita ya pasrahkan aja kepada Allah. Jadi ketika waktu itu saya tuh jalur mandiri di kampus tuh, jalur mandiri, tapi saya berpikir saya bisa kok saya kuliah dengan mencari
beasiswa misalkan gitu kan. Itu menjadi salah satu batu loncatan. Kalau sekarang tuh kayaknya males cari-cari beasiswa Iya. seperti itu. Terus kayak mungkin malu. Kalau saya dulu tuh saya langsung door to door gitu kan karena mungkin kalau akses di Jakarta itu relasinya sangat cepat, sangat cepat. Jadi saya memberanikan diri gitu kan. Saya gak gengsi meskipun saya gengsi gitu kan. Kalau sekarang tuh gengsinya tolong ditunda dulu aja gitu kan. Gengsinya ya apa adanya aja gitu kan. Ketika saya bisa menyelesaikan S1 itu saya sangat bersyukur saya mendapat beberapa beasiswa bahkan dari kampus dan di luar kampus dari instansi pemerintahan. Itu menjadi salah satu bukti bahwa kita itu bisa menjadi seorang yang berdaya gitu kan. Kita bukan hanya berdaya dalam pemikiran, tapi kita dari skill juga seperti itu. Nah, melihat sekarang kan pendidikan mahal sekali, Pak. Iya, Mahal betul. sekali. Ketika saya selesai S1, kodarullahnya saya tidak melanjutkan langsung S2, bahkan saya agak ditahan untuk tidak kerja dulu. Karena melihat ada hal yang harus saya selesaikan. Saya waktu itu melanjutkan pendidikan informal di Jawa Timur selama 1 tahun. Saya mempunyai pengalaman yang mungkin buat saya itu sangat berharga. Ini bisa menjadi motivasi buat ya adik-adik ini. Adik-adik semuanya, karena dengan perjalanan proses kita itu kalau misalkan kalau gengsi ya saya melihat teman-teman saya banyak punya ini itu segala macam, saya enggak, saya bisa. Kita sama, kita manusia, sama-sama hamba Allah gitu kan, nggak ada yang dibeda-bedakan, baik laki-laki maupun perempuan, si kaya, si miskin, kita sama gitu kan. Di mata Allah, kita hanya keimanan dan ketakwaan kita yang dipertanyakan seperti itu. Jadi ketika saya melanjutkan S2 pun saya bertekad, saya gimana caranya bisa kuliah. Saya gak mau dibiayain sama keluarga karena saya dari 7 bersaudara, Pak. 7 bersaudara. Saudara ya. Saya satu-satunya yang merantau. Oh. Saya merantau saya di tengah-tengah, jadi atas 3, bawah 3. Saya melihat orang tua sudah sepuh, udah tua. Saya meyakinkan diri, saya bisa kok, saya kuliah lanjut lagi. Karena buat saya investasi terbesar itu pendidikan. Ya. Itu ya. investasi yang pertama itu pendidikan. Karena bagi saya pribadi, ya kalau misalkan kayak istilah-istilah ngapain sih perempuan kuliah tinggi-tinggi gitu ya. Kan nanti juga ujung-ujungnya ke dapur. Yalah, cowok juga bisa ke dapur gitu. Kalau misalkan melihat, saya udah kebal ya dengan perkataan seperti itu, terutama ya di Tasiknya juga ya masih, kalau orang-orangnya orang-orang kolot lah gitu kan, orang-orang dulu. Tapi kalau saya tuh melihat dengan proses saya bisa membuka pola pikir keluarga juga, melihat dengan apa yang saya lakukan. Ketika saya S2, saya mencoba untuk mencari beasiswa, saya cari beasiswa. Ketika saat itu saya juga gagal, Pak. Tapi saya gak malu, saya udah nyoba nih, nanti saya kayak nyerah, enggak lagi. Enggak. Kita sebagai Gen Z itu harus pantang menyerah asli. Karena dunia ini sangat kejam sekali. Iya benar. Hati-hati ya, kejam. Mental itu harus kuat, harus kayak baja, mental baja itu benar. Ketika qadarullah setelah saya digagalkan dengan salah satu cita-cita besar saya ganti sama Allah 2. Yang pertama, saya keterima di kampus UIN Yogyakarta, S2 tafsir juga. Saya juga keterima di PT IKI tafsir juga. Tapi karena qadarullahnya PT IKI ini kerjasama dengan Masjid Istiqlal dan LPDP, jadi ini menjadi salah satu cita-cita saya pengen kuliah ke luar negeri. Karena di PT IKI ada program short course ke luar negeri, kita memilih dari riset tesis kita. Jadi itu menjadi salah satu pilihan saya. Wah, ini kayaknya kesempatan emas. Alhamdulillah saya udah lama sekali menjadi ya pribadi ini menjadi salah satu, kalau saya tahadus binikmah, saya bisa sampai titik ini dengan perjuangan yang memang Masya Allah tidak sangat mudah. Banyak tantangannya, banyak sekali. Untuk para Gen Z ini semangat ya, semangat terus berkarya. Jangan lupa ini, meskipun kita kan sekarang tuh S1 ya, saya juga ini pengalaman gitu kan. Rajin-rajin nulis itu, baca, nulis itu membuka wawasan kita. Karena apalagi membaca, kalian
terbitkanlah jurnal-jurnal Scopus Wih, Q1, Scopus. Q2 itu. Kalau Luar misalkan di biasa. LPDP itu kalau Scopus lumayan. Scopus Sinta 1 25 juta, Pak. Iya. Kalau jadi kayak kita memanfaatkan, saya juga sampai ke Mesir, saya pulang dari Mesir bisa umroh, saya nggak sepeser pun dari orang tua uang. Dengan tabungan saya selama beasiswa, saya simpan, saya kelola. Itu sih yang jadi ininya, pengelolaan keuangan itu sangat penting. Iya. Ya, seperti itu. Betul. Bahkan sampai saat ini pun saya berpegang teguh, mau saya selesai kuliah, saya kerja dimanapun, sebesar sekecil apapun misalkan pendapatan saya harus tetap nabung. Itu sih yang harus jadi acuan pertama. Mungkin untuk adik-adik semangat berjuang. Luar biasa ini ya. Dari penjelasan awal sampai akhir ini, yang lebih banyak materinya adalah pengelolaan keuangan kita sebagai mahasiswa. Ini jadi sangat bermanfaat nih bagi mahasiswa STI Putragaluh Ciamis ya. Jadi apa ya, membuka wawasan kita. Oh, ternyata orang lain pun pernah berada di titik yang sedang kita rasakan gitu ya. Jadi jangan putus semangat, jangan patah harapan. Insya Allah kita akan apa ya Bu ya, akan melihat bintang di satu saat yang lebih indah. Gitu. Jangan merasa kehilangan arah. Jangan merasa kehilangan arah. Karena kompas selalu on ya. On. Masya. 3 kata untuk STI Putragaluh Ciamis. Luar biasa, semangat berkarya. Masya Allah. Luar biasa, semangat berkarya. Siap ya Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Ibu ya. Ini sudah hampir kita 1 jam, nggak terasa ya. Wawasannya sangat dunia global, wawasan regional, pemikiran yang sangat luas, dan insya Allah konsep dari Ibu ataupun hal-hal yang bermuatan dakwah dapat kami laksanakan di masyarakat sehingga betul-betul ekonomi syariah dapat menjadi fundamental untuk keumatan. Terima kasih. Terima kasih juga Bapak. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikannya. Amin, amin. Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian, masyarakat yang berbahagia. Mudah-mudahan kita akan ketemu di podcast selanjutnya bersama podcast MBS Ceria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.